Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita. Ya, kita akan membahas persamaan matematik yang ketiga atau yang C ini, persamaan eksponensial berbentuk A dikali P pangkat 2 fx ditambah B dikali P pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Ini pangkatnya 2, berarti persamaan ini namanya persamaan eksponen berbentuk persamaan kuadrat. Ya, kalau persamaan kuadrat ini, ya ini kan pangkat 2 nih ya. Persamaan kuadrat berarti berhubungan sama pemfaktoran. Ya, jadi selain bentuk pangkat yang harus kalian kuasai sifat-sifatnya, ada satu lagi yang harus kalian kuasai, yaitu pemfaktoran. Ya, harusnya sih kalian sudah ingat tentang pemfaktorannya. Dari SMP itu sangat detail dijelaskan bagaimana cara pemfaktoran. Ya, nanti Bapak perjelas lagi tentang pemfaktoran. Ya, bentuk yang ketiga ini adalah bentuknya persamaan kuadrat. Ya, jadi berhubungan sama pemfaktoran dan akar-akar. Ini bisa kita tulis dulu lagi persamaannya. A dikali P pangkat 2 fx, artinya 2 dikali fx, ditambah B dikali P pangkat fx, ya, ditambah C sama dengan 0. Ya, jadi dia ini berbentuknya persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya 2. Ya, hampir semua soalnya pangkat tertingginya 2. Ya. Nah, A-nya inilah koefisien di depan P pangkat 2fx, B-nya koefisien di depan P pangkat fx, C-nya konstanta dan sama dengan 0. Jadi nanti kalau ada soal harus dibikin seperti ini dulu bentuknya, ya, bentuk umumnya, biar lebih mudah mengerjakannya, gitu ya. Ini adalah bentuk umum dari persamaan eksponensial yang ketiga. Ya, kita langsung ke contohnya saja. Contoh nomor 1. Ya, misalkan contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial, misalkan 2 pangkat 2x, ya, ditambah 2 dikali 2 pangkat x dikurang 1 sama dengan 7. Nah, ini soalnya 2 pangkat 2x ditambah 2 dikali 2 pangkat x min 1 sama dengan 7. Nah, Bapak tulis ulang lagi soalnya. 2 pangkat 2x, ya, ditambah 2 dikali 2 pangkat x min 1 sama dengan 7. Di sini sama dengannya 0, ini sama dengannya 7, berarti belum mirip. Berarti 7-nya harus pindah ke dalam. Ya, jadi kita tulis lagi 2 pangkat 2x ditambah 2 dikali 2 pangkat x min 1 min 7 sama dengan 0. Sama dengan 7 positif, pindah ke kiri jadi negatif. Jadinya 2 pangkat 2x ditambah 2 dikali 2 pangkat x min 8 sama dengan 0. Nah, udah hampir mirip kan ya? Nah, langkah selanjutnya adalah kita kelompokkan dulu. Nah, ini 2 pangkat x, baru kita ubah menjadi 2 pangkat x dikali pangkat 2x kali 2 adalah 2x, sama aja. Ditambah 2 dikali 2 pangkat x min 8 sama dengan 0. Nah, ini sudah mirip nih. Ini 2 pangkat x, ini 2 pangkat x. Jika udah sama, boleh kita namanya adalah caranya dimisalkan. Misal 2 pangkat x boleh kita ganti menjadi huruf P. Boleh juga Q, boleh juga R, jangan X lagi. Ya. 2 pangkat x sama dengan P. Berarti setiap yang ada 2 pangkat x harus berubah jadi sama dengan P. Ini 2 pangkat x berubah jadi P. Ya. Maka nanti jadinya di sini adalah, nah di sini adalah nanti bentuknya P pangkat 2, karena yang 2 pangkat x ini berubah jadi P. Nah, ditambah 2 kali 2 pangkat x. 2 pangkat x berubah jadi P. Jadi ntar di sini P kuadrat, ya, ditambah 2P dikurang 8 sama dengan
0. Nah, bentuknya udah persamaan kuadrat banget ya, udah bagus nih. Tinggal kita faktorkan. Nah, bagaimana cara faktorkan yang di depannya nggak ada angka? Ya, di sini ada angka 1 sebenarnya, cuma nggak ditulis. Ya, ini kan bentuknya yang sederhana. Nah, kita lihat angka min 8-nya. Berapa dikali berapa yang hasilnya min 8, kalau dijumlah hasilnya 2. Berapa dikali berapa yang hasilnya min 8 kalau ditambah 2. Nah, ini kita tulis dulu aja di sini, nanti di sebelah sini semua perkalian yang hasilnya min 8. Coba nih kita pecah ya. Min 8 itu bisa 1 dikali min 8. Atau 2 dikali min 4. Ada lagi min 1 dikali min 8, min 2 dikali. Nah, semua ini kalau dikali hasilnya adalah min 8. Tapi mana yang kalau ditambah nih, dari semua ini bilangan ini, mana yang ditambah hasilnya adalah plus 2. 1 ditambah min 8 nggak mungkin. 2 tambah min 4 bisa jadi. Min 1 tambah 8 nggak mungkin. Nah, min 2 tambah 4 bisa jadi. Nah, tapi mana yang hasilnya adalah plus 2. 2 tambah min 4. Min 2 nggak memenuhi ya. Nah, ini min 2 ditambah 4. Hasilnya plus 2. Nah, berarti ini yang memenuhi. Berarti P-nya yang satu min 2, yang satunya positif 4. Kita tulis. Berarti di sini jadinya ini yang memenuhi ya. Nah, berarti jadinya boleh dulu yang min, P min 2 sama P plus 4. Nah, ini adalah hasil dari pemfaktorannya. Maka akar-akarnya adalah P sama dengan 2, P sama dengan min 4. Nah, belum selesai. Karena tadi kita memisalkan dia, P jadinya 2 pangkat X. Harus dibalikin lagi. Berarti P yang ini berubah jadi 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, sebenarnya di 2 ini ada pangkat 1, cuman tidak tulis. Nah, sekarang kita tulis. Nah, 2-nya coret. Maka didapatlah X sama dengan 1. Nah, ini juga sama. Kita ubah dulu. Jadi 2 pangkat X sama dengan min 4. Nah, ini akar-akarnya ada min di sini. Kalau ada minnya tidak perlu dikerjakan, karena dia tidak memenuhi. Ya, jadi akar-akarnya harus positif. Nah, ini yang positif hanya 2. Berarti HP-nya hanya 1. Nah, X-nya adalah kebetulan sama dengan 1. Maka kita tulis nih HP sama dengan 1. Gitu. Ya, ini adalah contoh persamaan eksponen bentuk yang ketiga. Ya, berbentuknya persamaan kuadrat dan harus menguasai bentuk pemfaktoran dan akar-akar. Itu. Ya. Ya, biar lebih paham kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ya, misalkan soalnya adalah agak sedikit beda angkanya ya. 3 dikali 9 pangkat X dikurang 10 dikali 3 pangkat X ya, ditambah 3 sama dengan 0. Ya, ini bentuknya udah sama dengan 0, tapi di sini 9 pangkat X. Ya, di sini 9 pangkat X, di sini 3 pangkat X. Berarti nggak mirip, berarti harus disamain dulu. Nah, gimana caranya? Kita harus mengikuti adalah pangkat yang terkecil, yaitu 3 pangkat X. Maka kita harus ubah si 9-nya ini menjadi 3. Nah, gimana caranya? Oke, kita bahas dulu di sini. Tulis lagi 3. Nah, 9 itu kan bisa diubah menjadi 3 pangkat 2. Tulis di sini 9 ini berubah jadi 3 pangkat 2. Ada pangkatnya lagi tadi, jangan lupa dikurungin. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi min 10 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Oke. Nah, ini maaf ya, ini sama contoh 2 ya, menentukan HP dari ini. Nah, belum mirip, ini 3 pangkat 2, ini 3 pangkat X, berarti kita tuker. Ini jadinya 3 dikali 3 pangkat X, nah 2-nya dibalik, di keluar, ini di dalam, nggak apa-apa, sama aja. Ini min 10 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita misalkan, ini 3 pangkat X, ini 3 pangkat X, berarti udah sama nih. Oke, kita misalkan. Misal 3 pangkat X sama dengan Y. Sekarang gantian ya, coba. Berarti
Jadinya ini 3 pangkat X ya, ubah jadi Y. Berarti jadinya 3 dikali Y kuadrat min 10. 3 pangkat X berubah jadi Y, berarti min 10Y ditambah 3 sama dengan 0. Oke, sekarang pemfaktorannya di sini di depan Y kuadrat ada angka selain 1, yaitu 3. Maka caranya pun berbeda. Nah, gimana caranya? Caranya adalah 3 yang ini yang di depan ini pindah ke belakang, yaitu kamu kali. Nah, dikali berarti jadinya Y kuadrat min 10Y ditambah 3 dikali 3 berapa? 9 ya, ini dikali. Nah, ini 3 kali 3 jadinya 9 sama dengan 0. Baru kita cari berapa kali berapa, yang hasilnya 9 plus 9 kalau ditambah min 10. Ya, coba kalian coba-coba dulu berapa kira-kira yang hasilnya kalau dikali plus 9 kalau dijumlah min 10. Ya. Bisa 1 dikali 9, ya. Bisa min 1 dikali min 9, bisa 3 dikali 3, atau bisa min 3 dikali min 3. Kira-kira dari angka itu mana yang kalau dijumlah hasilnya adalah min 10. Ternyata adalah 9 ini bisa kita ubah menjadi 1 kali 9. Ini kalau ditambah kan hasilnya plus 9. Tapi kalau jumlah plus 10. Sedangkan di sini min 10. Nah, kita ganti menjadi min 1 dikali min 9. Ini kalau min dikali min positif. Plus 9. Min 1 tambah min 9 berapa? Min 10. Berarti dapatlah ini bentuknya ya. Ini yang benar. Berarti Y min 1, Y min 9. Seperti itu. Tapi jangan lupa. Tadi kita ada 3 ini ke belakang kan? Nah, kita harus balikin lagi ya. Kembalikan dia ke awal. Ini kan ke sini dikali. Maka kalau yang ini kebalikannya itu dibagi sama si 3 yang tadi nih. Ya, berarti ini jadinya jangan lupa dibagi 3 ini dibagi 3 gitu. 1 bagi 3 nggak bisa kan? Berarti terus lagi aja. Y min seperti 3 ini dikali Y min 3 gitu. Berarti nanti kita dapatlah akar-akarnya ya gitu. Berarti kita dapat nanti akar-akarnya Y sama dengan 1/3, Y sama dengan 3 seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kita Y-nya itu jadi balikin ya. Tadi kan Y-nya itu dimisalkan sebagai 3 pangkat X, jangan lupa dibalikin. Berarti di sini kita balikan dulu, Y-nya berubah menjadi 3 pangkat X sama dengan 1/3. Di sini ada pangkat 1 sebenarnya. Nah, biar sama, kita naikkan dia. Ini kita naikkan jadi negatif, ya, berubah tanda. Dengan satunya awalnya plus, berubah jadi negatif. Kita coret 3-nya. Nah, dapatlah X sama dengan min 1. Nah, yang ini juga sama nih. Berarti Y sama dengan 3. Y-nya ganti dulu jadi 3 pangkat X sama dengan 3. Nah, didapatlah nih. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Coret. Berarti X sama dengan 1. Maka HP-nya atau himpunannya adalah min 1,1. Yang memenuhi persamaan tadi yang awal ini. Ya, tentukan HP ini. Berarti jawabannya adalah min 1,1. Inilah contoh yang kedua. Persamaan eksponen bentuk yang ketiga. Ya, ini contoh yang pertama. Ya, ini pemfaktorannya hanya ada angka 1 di depannya. Caranya langsung. Nah, yang contoh kedua, ada angka di depan variabel yang ini. Maka caranya sedikit berbeda. Kita balikan dia ke belakang dulu dikali. Jika sudah dapat akar-akarnya, kita bagi sama angka yang tadi di depan sini. Gitu. Ini 1/3 nggak bisa dibagi, tulis lagi. 9-nya bagi 3 bisa, itu hasilnya adalah 3. Gitu. Maka dapatlah akar-akarnya Y sama dengan 1/3, Y sama dengan 3. Jangan lupa dibalikin lagi ke permisalannya tadi. Y berubah jadi 3 pangkat X. Nah, ini 3 pangkat 1. Kita naikkan ke atas, berubah tanda jadi negatif. 3 sama 3 sama coret. Tinggal X sama dengan min 1. Ini lebih gampang karena 3 ini sudah di atas. Nah, tinggal kita coret, X-nya dapat sama dengan 1. Ya.
Sampai sini dulu pertemuan yang kali ini. Kita hanya membahas persamaan ketiga karena ini cukup panjang ya. Jadi kalian harus lebih pahamin dulu bentuk yang ketiga ini. Ya, jadi bentuk keempat nanti juga beda lagi sama kelima, sama ya, makin lama berarti makin panjang pengerjaannya, makanya satu pertemuan hanya satu persamaan eksponen saja ya. Semoga kalian dapat pahami. Jika belum, silakan diulang lagi. Terus silakan bertanya melalui Google Classroom atau nomor WA Bapak ya. Minta sama wali kelas kalian, Bapak terbuka buat tanya jawab soal yang kalian belum paham gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.